Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel pembelajaran Hefri Asraumika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal Soshum Sosiologi dengan kode 331 tahun 2017 bagian yang ketiga. Nah, bagi yang belum menyaksikan bagian yang pertama dan kedua, silakan lihat tautannya melalui deskripsi video ini. Baiklah, kita langsung saja mulai pembahasan soal pada kesempatan kali ini. Ini petunjuknya ya, ini merupakan pilihan jawaban. Oke, soal nomor 1. Sebagai anggota masyarakat, setiap individu terikat di dalam norma-norma sosial yang berlaku agar tercipta keteraturan. Hal ini disebabkan norma sosial berisi. Nah, pertanyaannya adalah kandungan norma sosial itu apa saja? Apakah di dalam norma ada perintah? Ya pasti ya. Apakah ada larangan? Tentu saja ada perintah, ada larangan. Dan norma itu juga mengandung yang namanya sanksi ya. Diwajibkan kepada seluruh peserta didik ya untuk hadir di sekolah pada pukul 7. Nah, itu merupakan perintah. Larangannya apa? Berarti dilarang hadir lambat dari pukul 7. Nah, bagi yang terlambat akan mendapatkan sanksi. Nah, ini ya, jadi ada perintah, ada larangan, ada sanksi. Dia ada 3 poin yang benar. Bagaimana dengan status? Status bukan unsur norma ya. Statusnya adalah unsur dari struktur sosial. Berarti status salah ya. Yang benar adalah 1, 2, dan 3 ya. Jawaban A. Inilah jawaban yang benar. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Pola sosialisasi yang menggambarkan adanya kepatuhan yang dipaksakan, hukuman kepada individu yang melanggar norma, dan kekuatan otoritas. Nah, yang pertanyaannya adalah pola ya. Pola sosialisasi itu ada 2 ya, ada partisipatif dan represif. Bagaimana pola partisipatif? Pola partisipatif ini terjadi ketika orang tua berpartisipasi ya, partisipasi terhadap keinginan anaknya. Nah, atau disebut juga pola sosialisasi yang lebih menekankan kepada hubungan timbal balik antara orang tua dan anak. Nah, kepatuhannya tidak dipaksakan ya. Nah, kalau yang ini ya, patuhannya dipaksakan, adanya hukuman, sifatnya otoriter, maka pola sosialisasi tersebut adalah represif. Nah, pada pola sosialisasi represif, pusat sosialisasi adalah orang tua yang menjadi pusat. Sementara pada pola sosialisasi partisipatif, pusat sosialisasi adalah anak. Nah, di mana orang tua akan berpartisipasi atau mengikuti ya sambil mengarahkan apa yang diinginkan oleh anak. Nah, inilah pola sosialisasinya. Berarti untuk nomor 2 ini, pola sosialisasi yang dimaksud adalah pola represif. Maka jawaban yang benar adalah D ya, pola represif. Ya, kita lanjutkan nomor 3. Menurut Ferdinand Tonis, contoh kelompok patembayan. Ya, Tonis mengemukakan 2 bentuk kelompok sosial yaitu paguyuban dan patembayan. Nah, kelompok paguyuban adalah kelompok yang hubungannya akrab, hubungannya dekat, sifatnya kekal ya. Contohnya apa? Hubungan darah, kekeluargaan ya. Sementara patembayan ini adalah hubungan yang sifatnya temporer, kontraktual ya. Nah, dari keempat pilihan ini jika kita analisis, nomor 1 perusahaan. Tentu saja ini adalah patembayan ya, ini patembayan ya. Nomor 2 marga. Nah, marga ini bukan patembayan, ini adalah paguyuban. Kenapa? Karena marga ini adalah hubungan berdasarkan tali kekerabatan ya. Nah, kemudian firma. Nah, ini juga sifatnya kontraktual, sifatnya sementara ya. Ini adalah patembayan. Arisan dan pengajian ya. Arisan dan pengajian ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yang berdekatan secara tempat tinggal. Maka ini tergolong paguyuban, yaitu Gemeenschap of place ya, paguyuban karena tempat. Kalau yang nomor 2 ini adalah Gemeenschap of blood ya, Gemeenschap of blood, paguyuban yang berdasarkan atas hubungan darah. Maka dari soal nomor 3, jawaban yang benar adalah 1 dan 3. B ya, 1 dan 3. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
Lembaga sosial yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kekerabatan disebut lembaga, peradilan tentu tidak, ekonomi juga bukan, pendidikan juga bukan. Maka yang tepat adalah keluarga. Dari lembaga keluarga, ya, hubungan yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilembagakan dalam lembaga keluarga, kemudian mereka melahirkan anak-anak, ya. Nah, dari sini telah terjadi yang namanya hubungan kekerabatan, ya, hubungan kekerabatan. Di mana pola hubungan kekerabatan pada masyarakat terbagi menjadi dua, ada yang sifatnya patrilineal, ya, patrilineal, ada yang sifatnya matrilineal. Ada yang lebih menekankan kepada garis keturunan pihak ayah, ada yang menekankan kepada garis keturunan pihak ibu. Jadi yang benar jawaban di sini adalah keluarga. Maka jawabannya adalah D, ya. Poin 4 saja yang benar. Nah, kita lanjutkan. Ya, ini nomor 5, ya. Peperangan, bencana alam, dan pengaruh kebudayaan luar merupakan bentuk perubahan sosial. Nah, ini ya. Peperangan, ini biasanya antar satu negara dengan negara lain. Bencana alam, ini di luar kekuasaan manusia. Apalagi pengaruh kebudayaan luar, ini sudah jelas-jelas ada kata-kata luar, ya, pengaruh kebudayaan luar. Maka ketiga poin ini adalah perubahan yang berbentuk eksternal atau berasal dari luar masyarakat, ya. Nah, yang internal bagaimana? Bertambah atau berkurangnya penduduk, itu internal. Inovasi, ya, inovasi, penemuan baru, itu faktor internal, ya. Terjadinya inovasi, terjadinya penemuan-penemuan baru yang dilakukan pada masyarakat tersebut. Nah, ini adalah contoh bentuk perubahan yang internal. Kemudian juga ada konflik, ya, konflik yang terjadi dalam suatu masyarakat. Nah, kalau peperangan ini eksternal. Kenapa eksternal? Karena biasanya peperangan itu terjadi antar satu negara dengan negara yang lain, maka dia bersifat eksternal. Jadi jawaban yang benar adalah D, ya. 4 saja yang benar. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan pembahasan untuk soal Soshum UTBK Sosiologi tahun 2017 bagian yang ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel pembelajaran ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.